sisi Allah Ta'ala sama dengan orang yang berangkat ke medan perang. Sahabat juga pada bingung, kok bisa, padahal mereka cuma tinggal di rumah, mereka tidak ikut perang, tapi kok pahalanya bisa sama dengan orang yang berjuang. Pahalanya kok sama? Dari mana mereka bisa memperoleh pahala yang besar itu sementara mereka tidak berkorban, mereka tidak ikut berlelah-lelah, bahkan risiko mati pun mereka tidak ada. Tapi mengapa pahala yang mereka terima sama dengan orang yang berjuang? Kenapa ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, bukannya mereka itu tidak mau berkorban seperti yang kita lakukan, bukannya mereka tidak mau berjuang seperti apa yang kita lakukan, bukannya mereka tidak mau berangkat seperti apa yang kita pikirkan. Mereka ingin berkorban, mereka ingin berangkat, mereka ingin sekali membersamai kita dalam perjuangan ini. Walakin habasahumul 'udhr, namun mereka terhalang oleh suatu kondisi di mana mereka tidak sanggup untuk berangkat perang. Mereka terhalang suatu kondisi di mana mereka tidak mampu untuk memberikan kontribusi dana. Mereka terhalang oleh suatu kondisi secara syar'i mereka tidak mampu seperti apa yang kita lakukan saat ini. Maka orang-orang semacam itu Allah memberikan pahala yang sama dengan orang yang berjuang, inginnya besar, ingin untuk beramal soleh, untuk berangkat ke medan jihad itu besar, tetapi terhalang oleh suatu kondisi. Maka Allah mencatat seolah-olah dia sudah melakukan perbuatan itu. Itulah yang disebut dengan al-umur bimaqasidiha. Pentingnya keinginan untuk beramal soleh, berbuat baik walaupun tidak sanggup untuk melakukan itu. Keinginannya kuat sehingga mereka minta izin kepada Nabi sambil meneteskan air mata. Ya Rasulullah, kami tidak sanggup untuk berjuang bersama kalian, bersama Anda, sementara kami sedang dalam keadaan keterbatasan. Ya, dalam Quran diceritakan itu mereka pulang dengan meneteskan air mata karena sedih tidak bisa membersamai Nabi. Tapi pahala yang mereka terima besar sekali, besar sekali. Itulah yang disebut dengan rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana kasih sayang Allah Ta'ala itu bukan hanya siapa yang berangkat, siapa yang berjuang dia dapat, siapa yang nggak berjuang dia tidak dapat. Nawa itu keinginan berbuat baik, kebaikan itu tidak terlaksana karena satu kondisi, Allah sudah mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Jadi, orang baik itu kan ingin selalu berbuat baik, maka keinginan baik itu walaupun tidak terlaksana, Allah sudah mencatat sebagai amal kebaikan. Sehingga orang baik itu pahalanya terus mengalir, terus melimpah walaupun dia tidak sanggup untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang pikirannya baik. Pikirannya baik terus. Sementara orang jahat, pikirannya selalu jahat. Pikirannya selalu iri kepada orang, dengki kepada orang. Pikirannya bagaimana orang susah dia senang. Sementara orang baik menginginkan semua kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan untuk keluarga, baik kebaikan untuk masyarakat, kebaikan-kebaikan. Dia sudah mendapatkan pahala dari keinginannya untuk berbuat baik. Dan kasih sayang Allah Ta'ala itu sampai 4:1 coba. 4:1. Allah sudah memberitahukan kepada Rasulullah supaya menyampaikan berita besar. Beliau Rasulullah menyampaikan kabar dari Allah Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur
Allah memproklamirkan kasih sayangnya itu kepada kita dengan kata-kata nabi. Nabi itu dari kata-kata naba'a, bukan akhbir atau a'lin, bukan umumkan, bukan beritakan. Kalau kata-kata itu hanya sekedar memberitahu, tapi dengan kata-kata nabi itu berita besar. Ini bukan berita biasa, ini berita yang luar biasa, informasi yang luar biasa. Rasulullah diminta oleh Allah menyampaikan pesan Allah. Sampaikan hai Muhammad kepada hamba-hambaku, Anni, sesungguhnya aku, bahwasanya aku, Anal Ghafur, akulah yang maha pengampun, memberi maaf, Ar-Rahim, yang maha mengasihi hamba-hambaku, maha mengampuni, maha menyayangi. Beritahu maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha pengampun, ajukan proposal dan permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ajukan permintaan maaf kita kepada Allah Ta'ala. Ajukan kesalahan-kesalahan kita agar diampuni oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mengajukan proposal permintaan ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Dengan catatan, ajukan proposal itu dengan hati. Dengan hati, supaya Allah mencatat ini sebagai sebuah kesungguhan. Orang yang meminta ampun dengan hati itu suatu kesungguhan, Allah akan ampuni. Tapi mereka yang minta ampun kepada Allah tanpa melibatkan hati, ya belum tentu Allah akan memberikan ampunan. Jadi maka saya sampaikan di sini pentingnya melibatkan hati dalam segala aktivitas. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Supaya hasilnya maksimal. Contoh ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Astagfirullahaladzim, hanya lisan saja, tidak melibatkan hati, itu belum masuk dalam catatan bahwa kita ini minta ampun sungguh-sungguh atau tidak. Dan Allah tahu itu. Tapi ketika hati kita juga kita sebutkan, kita menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, peluang besar Allah akan mengampuni. Ketika lisan kita astagfirullahaladzim, hati kita, ya Allah saya pernah berbuat salah kepada istri, saya berbuat salah kepada anak, berbuat salah kepada, setiap istighfar satu kali kesalahan kita sampaikan kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni itu. Jadi perlunya melibatkan hati dalam, supaya tidak terjadi seperti jampi-jampi, baik di dalam istighfar ataupun dalam aktivitas lain, percuma. Namanya istijal seperti ini. Istijal itu kalau kita melihat contoh-contoh orang yang berdoa buru-buru, seperti orang yang kayak gini nih nggak ngefek, nggak ngaruh, nggak ada gunanya. Kata Rasulullah, inna kalam tusalli. Ini pakai hati nggak kira-kira? Baik. Satu lagi. Sebuah pondok pesantren tertua di Kabupaten Blitar memiliki tradisi sholat tarawih super cepat.
23 rakaat kurang dari 10 menit. Ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Blitar, Tulungagung, dan Kediri selalu memenuhi area masjid berukuran sekitar 30 meter persegi ini. Meskipun para jemaah mengaku tidak ada yang aneh dari pelaksanaan sholat tarawih, mereka telah terbiasa dengan gerakan jemaah sholat tarawih di masjid ini. Di mana kira-kira ini terjadi, di mana kira-kira? Di luar negeri? Indonesia tercinta. Itu apakah cuma 1-2 tempat? Ratusan tempat, bahkan ribuan tempat. Yang sholat banyak apa dikit? Banyak. Ya. Nanti bulan Ramadan juga begitu. Kita lihat, ini terus berulang terjadi di banyak tempat, bahkan di pesantren-pesantren. Kalau ditanya, kenapa sholatnya begini? Mereka jawabannya apa? Wah, seperti Allah bilang, kenapa kok kayak begini sholatnya? Wajadna alaihi aba'ana wallahu amarana biha. Ini dari turun temurun begini, leluhur kami, kiai-kiai kami, guru-guru kami dulu juga begini. Nanti di situ kayaknya diwawancara bahwa ya seperti ini dari ratusan tahun yang lalu, nggak ada yang protes. Sekarang aja lo protes. Jadi dikira yang protes itu aneh, yang bagus, yang benar, yang baik, yang lazim itu seperti ini, udah mapan. Kita protes, dibilang kita aneh. Aneh. Disinilah kayak begini nih, kira-kira sholat melibatkan hati nggak? Nggak bisa. Mana hatinya? Mana bisa hati kita ikut seperti ini? Masjid selepas berbuka puasa dan sholat maghrib di rumah, pasalnya mereka Sama sekali hati tidak dibuat. Jadi apa gunanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai ada orang yang sholatnya seperti itu, goyang. Allah Rasulullah bilang, ulangi lagi. Enggak, belum sholat itu. Sama dengan doa juga begitu, minta ampun kepada Allah Ta'ala, mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, tapi ijak-ijak. Allah terakhir bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, selesai nih, udah selesai. Udah begitu baru yang diminta cuma Rabbana doang. Padi yang sekitar setengah jam. Ada nggak kiai-kiai yang doanya seperti itu? Banyak. Itu kiainya gitu, makmumnya juga aminnya juga amin 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 ya Allah Rabbal alamin. Kiainya PA, makmumnya PA juga. Jadi nggak ketemu gurunya begitu, tapi itu mayoritas terjadi di mana-mana. Maka melibatkan hati, lisan yang baik. Jadi maka Rasulullah mengatakan tartil baca Quran, tartil dalam berdoa, dan apabila doa itu disertai dengan melibatkan hati, manjur itu doa. Minta kepada Allah dengan melibatkan hati, manjur itu doa. Minta kepada Allah, hatinya juga ikut minta, doanya manjur itu semuanya. Istijabah, dikabulkan oleh Allah itu lebih dekat. Dan biasanya kalau melibatkan hati itu bisanya berdoa ketika kita dalam keadaan sulit, kepepet, sulit, itu biasanya melibatkan hati. Betul tidak? Lagi tanggal tua, nggak punya uang, utang banyak, tagihan banyak, anak sakit, suami kabur, anak juga kabur, udah doanya kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, Kau yang Maha Pengampun ya Allah.
happy lagi tanggal muda, kemudian nggak ada problematika yang berat, ya. Doanya taruh tangan meja, itulah perlunya melibatkan hati, karena hati ini memiliki kualitas, sama waktunya, sama ucapannya, tapi kualitasnya berbeda. Hadir di sini kita semua ini dapat pahala semua insya Allah, tetapi beda-beda jumlahnya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang daripada nggak dapat dosa, daripada nggak dapat pahala, kasih pahala. Ini semua yang membedakan adalah hati, al-umuru bimaqasidha. Bahkan ada yang zong sama sekali juga ada. Kalau memang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kepentingan duniawi, hanya untuk kepentingan duniawi, maka Allah akan mencoret dari pahala, dan kepentingan dunianya itulah yang dia peroleh. Itu pun kalau dapat. Al-umuru bimaqasidha. Jadi pentingnya melibatkan hati dalam aktivitas, dan perlunya pelan-pelan. Maka Allah meminta kepada Rasulullah supaya kalau baca Quran itu tampil, supaya hati juga ikut berbicara. Ketika lisan berbicara, hati juga berbicara, membersamai lisan. Ya, itulah yang disebut dengan nanti ada khusyuk. Khusyuk itu sinergi ada antara apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati. Kasih sayang Allah Ta'ala, Anal Ghafurur Rahim. Jadi ketika mengajukan ampunan terhadap dosa, karena dosa itu hati-hati, kita kadang-kadang lupa dengan dosa, hanya mikirin amal soleh, amal. Kita lupa dengan dosa yang kita lakukan, seolah-olah kita sudah beramal banyak, seolah-olah kita sudah bersedekah banyak, seolah-olah kita sudah berzakat, seolah-olah kita sudah beribadah. Kita lupa dengan dosa. Padahal dosa itu ada yang kelihatannya kecil, tapi dia dampaknya besar, yang disebut dengan dosa jariah. Ini yang memori dosa inilah yang seharusnya kita kedepankan daripada amal. Sehingga orang mukmin itu lebih memikirkan, ya Allah, betapa besar dosaku, bukan betapa banyak amalku. Kalau yang di dalam benak kita itu kita merasa hebat karena amal kita sudah besar, waspada. Itulah jurang dari sedikit lagi kita masuk jurang kehancuran. Tapi ketika dalam memori kita bukan amal yang kita pikirkan, kita sering amal kita banyak, ibadah kita banyak, tetapi kita justru memikirkan, ya Allah, betapa banyaknya dosaku. Itulah orang-orang yang akan sukses nanti di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dosa itu ada yang namanya dosa jariah. Kita kan hanya sering mendengar amal jariah, betul Pak? Amal jariah, ayo insya Allah, alhamdulillah ini sudah ada ambulan sudah melihat ambulannya belum Pak? Yang Bapak Ibu infak sedekah-sedekah itu sudah terbeli, walaupun masih hutang. Ya, ini untuk jemaah semua gratis beneran, nanti ada panitianya. Ingat bahwa dosa jariah itu kita sering lupa, kelihatannya kecil tapi dia memiliki dampak domino. Kita sering bangga dengan amal jariah, kita lupa dengan dosa jariah. Apakah ada di dalam Islam itu dosa jariah? Ada, cuma nggak sering disebut-sebut oleh Pak Kiai, Pak Ustadz, membalik amal jariah. Padahal dosa jariah itu ada. Ada ini hadisnya.
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadisnya sahih. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Jadi dapat pahala, dan pahalanya pun dilipat gandakan 10 kali. Oh, luar biasa. Amalnya 1, pahalanya 10 kali. Bisa 700 kali, bisa banyak sekali. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Dan dia mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan itu tadi. Gara-gara dia berbuat baik, maka orang bisa berbuat baik juga, ikut-ikutan baik, tanpa mengurangi pahala orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Jadi kalau ibu berbuat baik diikuti sama orang, maka ibu mendapatkan kebaikan karena sudah berbuat baik. Ditambah dari orang yang mengikuti tadi dapatnya berapa, ibu dapat itu semua. Yang ikut 1 dapat berapa, dia dapat 1000, dapat kembali. Yang ikut 10 kalikan 10, dikalikan 10 kali. Yang ikut 20 kalikan 20. Kaki pertama. Ketika ada kaki kedua, downline-nya kaki kedua, dia diikuti oleh orang lain lagi, maka yang pertama kali melakukan itu juga dapat dari sono sejumlah berapa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi downline kaki-kaki itu tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan itu. Itu namanya amal jariyah. Tapi hadisnya nggak berhenti sampai di sini. Enak ya amal jariyah itu, iya. Itulah kalau kita ingin beramal, cari di mana amal ini memiliki dampak domino, efek domino yang berkembang, yang bisa membuat orang lain bahagia, membuat orang lain juga baik. Maka setiap orang yang merasakan kebaikannya dapat ngalir. Ibu tidur, bapak tidur, pahala ngalir. Kita makan, pahala ngalir. Kita jalan-jalan, pahala ngalir. Kita mati sekalipun, selama kebaikannya itu masih terjadi, maka ngalirlah terus pahala. Bagi Allah itu mudah, dan tidak mengurangi pahala orang yang melakukan kegiatan baik. Namanya perbuatan baik gara-gara dia berbuat baik, maka orang bisa mendapat pahala. Itu namanya jariyah. Kita tidak melakukan itu, namanya passive income. Yang kita harapkan itu memang pahala yang memiliki dampak passive income. Kita tidur, rekening masuk, kita sudah nggak bisa apa-apa, rekening ngalir terus, passive income pahala. Tapi hadis ini nggak berhenti, masih lanjut. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, dan dia juga akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti dosanya, atau orang yang berdosa gara-gara dia. Ini yang sudah disebut dengan dosa gara-gara. Nggak ada dosa, yuk kita katakan enggak itu dosa, tenang, gua tanggung dosanya. Nggak ada itu. Lo yang tanggung dosa ya, nggak ada. Semuanya dapat, cuman bedanya yang ngajak, yang memulai dosanya lebih gede, lebih besar. Yang ikutin ada 5, dosanya jadi 6. 5 ini ngajarin orang lain berbuat dosa lagi, ngikut lagi dosanya. Semakin banyak orang melakukan dosa dan berdosa gara-gara perbuatannya, maka orang yang pertama kali membuat dosa itu dapat transferan dosa sebanyak orang yang berdosa gara-gara dia. La yang usul min
min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa kaki-kaki donlen-donlennya itu. Jadi mana yang paling banyak dosanya? Yang memulai. Terus yang memulai dapat, kakinya juga dapat dosa tambahan dari bawah, terus ini juga dapat. Makin banyak, itu disebut dengan dosa gara-gara. Masih ingatkah kita berbuat dosa, kemudian orang juga berdosa gara-gara kita, dan terus berkembang, akhirnya kita tidak sadar dosa kita sudah menggunung. Kelihatannya kecil, tapi karena berdampak sistemik, maka inilah disebut dengan dosa jariah. Tinggal mana yang banyak dosa jariahnya, apa pahala jariahnya. Jadi kalau berbuat dosa itu pikir 1000 kali dulu, apakah berdampak sistemik, apakah berdampak kepada orang lain, karena orang lain juga akan. Contoh misalnya sebuah dosa tentang isu dan fitnah, jangan bilang-bilang ya, batin dia kalaupun dosa cuma 1 orang, jangan bilang-bilang. Ternyata yang jangan bilang-bilang itu ngomong juga ke orang lain dengan cara jangan bilang-bilang, rahasia ya, tapi ini rahasia loh ya. Ngomong ke orang, rahasia loh ya, rahasia. Hitung aja jumlahnya, dosanya, maka sebanyak itulah dosa yang akan diterima. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala itu, nih, pahala akan dilipat gandakan 10 kali. Dosa dia tidak dilipat gandakan, tapi sama juga ngalir. Coba ngalir. Baik, jadi hati-hati kalau kita beristighfar. Anal ghafur, aku ini kata Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ajukan proposal. Tadi setelah pulang dari pengajian, ada seorang jamaah yang datang kepada saya, Ustaz, sambil nangis-nangis, bagaimana caranya Ustaz kita bisa menghapus dosa jariah? Contoh misalnya, mohon maaf kalau sudah maaf ada misalnya trio macan. Tahu Pak trio macan Pak? Nah, pura-pura nggak tahu apa ini. Atau siapa kira-kira yang Bapak pernah lihat? Bapak ini soleh-soleh nggak tahu Bu. Dia berdosa karena membuka auratnya. Orang yang nonton dosa nggak kira-kira? Dosa. Nonton dosa. Tapi kan gara-gara dia itulah gara-gara. Yang nonton 1000 orang, maka yang memulai dosa itu dapat 1001. Kemudian difilmkan, ditonton 1000 lagi, 1000 lagi, sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus. Tinggal kalikan saja dosanya sejumlah berapa orang yang berdosa gara-gara dia, dosanya melimpah dan tidak akan bisa berhenti itu semua. Selama masih membuat orang lain dosa, maka yang memulai terus beranak-anak semuanya dapat. Yang menyebarkan dapatnya juga banyak dosanya. Datang kepada saya minta, Ustaz, saya ini berbuat dosa jariah, Ustaz, tolong gimana caranya nih, dosa saya sudah. Dia sadar habis itu dia pernah melakukan dosa, dan dosanya ini udah sambil nangis-nangis. Kemudian gimana caranya? Nah, kira-kira ada nggak di antara kita yang punya pasif income dosa? Mungkin ada. Kalau saya kasih tahu yang lain, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafur. Gunakan kesempatan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sekarang saatnya. Kalau nanti
Nah, kalau nanti sudah nggak ada cerita lagi. Kesempatan untuk mengajukan pemutihan dosa itu sekarang. Kalau sudah ketemu malaikat Israel, malaikat Raqib dan Atid sudah shiftnya sudah ganti. Ya, kalau Rasulullah bisa ditunda karena Allah tahu, Allah sampai memberikan garansi kepada Nabi Muhammad SAW itu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah sudah mengampuni dosamu Muhammad yang sudah lewat, yang belum lewat diampuni coba. Hanya Nabi yang mendapatkan itu. Coba kalau kita yang mendapatkan ampunan dosa kayak gitu, kira-kira apa yang kita lakukan? Wih, santai bro, udah diampuni dosanya. Tapi Rasulullah enggak, justru ketika diampuni dosanya yang sudah lewat dan dosa yang belum diperbuat udah diampuni oleh Allah, Rasulullah justru makin memperbanyak istighfar, ampunan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, 100 kali dalam sehari, nggak berhenti Rasulullah. Nah, terus ibadah justru makin kuat. Itulah Allah tahu dikasih ampunan makin kuat. Kenapa Allah nggak kasih ampunan kita, jamin ampunan? Nah ini enggak, potongannya nggak bisa ini. Nah, jadi ketika malaikat Israel, kalau malaikat Israel kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya adalah Israel, diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kalau Anda berkenan, saya laksanakan tugas ini sekarang. Kalau Anda nggak berkenan, saya balik kanan. Itu hanya Nabi. Ya kalau Ibu, Bapak dapat tamu saya Israel, mau sekarang apa nanti Bu? Pasti semua akan menjawab, ntar dulu, tak belum dibayar, ntar dulu. Nah, Israel itu bisa jadi nanti sudah nunggu di pintu gerbang. Siapa tahu, mungkin nggak malaikat Israel nunggu di pintu gerbang atau di jalan raya? Mungkin. Siapa yang duluan? Wallahu a'lam, mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau mungkin saya yang terakhir, Bapak Ibu duluan. Itu tergantung malaikat Israel. Dan itu tidak ada pemberitahuan Bapak Ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada satu jiwa yang tahu, kata Allah Ta'ala, apa yang akan terjadi esok. Jadi kalau ada orang yang meramalkan besok akan begini-begini, pembohong. Besok akan terjadi dusta. Besok kamu akan besok menurut ramalan kamu bohong. Walaupun dia pakai sorban, pakai jubah, tak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia mati. Mati kita di mana kira-kira? Nggak ada yang tahu. Nah, berhubung tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala ini, kesempatan pun masih dibuka sebelum malam yuwardir, sebelum sakaratul maut. Kalau udah sekarat, malaikat Israel sudah nampak itu, cabut malaikat Raqib dan Atid. Apalagi sudah sampai di alam kubur, ya Allah ampuni aku ya Allah, menangis-nangis darah pun juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau mau menangis-nangis darah, sekarang saatnya. Selama ini masih peluang ampunan dari Allah itu lebar. Jadi yang tadi katanya punya dosa-dosa jariah itu, ambil air wudhu, salat 2 rakaat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru bacalah istighfar. Jangan cuma sekali, terus berulang. Siapa tahu dari sekian sholat dan istighfar kita itu Allah akan mengampuni dosa kita yang kita khawatirkan itu. Hanya Allah, dan Allah Maha Pengampun. Tapi dengan syarat tadi melibatkan hati. Hatinya juga istighfar. Bukan dengan kecepatan 300 km per jam tadi. Itu ica-ica itu.
akan memiliki dampak dan ruh. Maka wajar Allah berani menggaransi orang yang melaksanakan sholat, inna sholata tanha anil fahsyai. Garansinya itu, siapa yang melaksanakan sholat dengan melibatkan hati, maka dia akan memiliki dampak berefek, akan menghindarkan dia dari berbuat dosa. Karena dosa itu membuat orang cepat mati. Perbuatan dosa itu akan membuat orang cepat mati. Apa hubungannya? Ini Rasulullah juga sudah kasih tahu. Setiap orang yang berbuat dosa, dosa itu identik dengan kegalauan dan kekacauan dalam hati. Betul? Orang yang berbuat dosa itu hatinya galau. Betul nggak kira-kira Pak? Jangan-jangan nanti kalau ketahuan, jangan-jangan. Maka Rasulullah mengatakan, udah jelas-jelas yang namanya dosa itu al-ithmu hak. Nih. Hadisnya sahih. Yang namanya dosa itu akan merusak hati. Mahaka fi sadrika, akan membuat hati itu berkecamuk. Itu sudah fitrah manusia. Nggak ada orang berbuat dosa itu happy. Senangnya dikit waktu itu, tapi susahnya lama. Dosa itu senangnya dikit, susahnya lama. Perbuatan baik itu susahnya dikit, bahagianya lama. Orang kalau berbuat dosa kelihatannya happy, tapi setelah itu susahnya lama, pusing, galau, jangan-jangan akhirnya antibodi tidak terjadi dalam tubuh kita, imunnya berkurang, sakitnya nambah, kepikiran terus. Karena dosa itu akan membuat pikiran, ya, untuk membuat orang sakit. Banyak orang kelihatannya sehat, tapi begitu kepikiran jadi sakit. Dan susah obatnya. Kalau penyakit itu gara-gara pikiran, obatnya susah. Mau tanya dokter manapun juga dilihat semuanya sehat, tapi kok sakit, berarti itu masalah karena faktor pikiran. Kepikiran itu karena dia berbuat dosa. Dan dosa itu biasanya wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, kepingin dilihat oleh orang lain, pokoknya disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan sesuatu berarti kita menyembunyikan dosa. Kalau kita menyembunyikan dosa berarti kita sudah membuat diri kita tidak bahagia dan membuat diri kita muncul banyak penyakit, akhirnya mati. Sakit ini, mati cepat ya. Cepat tua Pak. Pikiran kan sudah mau pakai ini pun, kosmetik apapun, kalau kepikiran dosa, tuanya kelihatan itu. Kalau sudah begitu, mati cepat. Jadi jangan sekali-kali ada yang disembunyikan. Bapak-bapak ada yang menyembunyikan HP. Kalau ada HP kok istri nggak boleh tahu, berarti ada sesuatu. Ibu menyembunyikan HP berarti ada sesuatu, dan sesuatu itu adalah dosa. Wa karihta, kata Nabi, dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Kalau sudah tidak ingin orang lain tahu, berarti kita sudah menyimpan dosa. Dosa itu definisinya, satu, dia akan membuat galau. Yang kedua, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi, Ustaz, bagaimana hukumnya? Kalau orang lain tahu bagaimana? Kalau orang lain tahu kita nggak ingin, berarti itu udah dosa.
Sebaliknya, perbuatan baik itu tidak membuat orang galau, membuat orang bahagia. Beramal soleh, berinfak, bersedekah, memberikan kebahagiaan orang lain, itu gak ada kamusnya galau. Ada orang, ya Allah nyesel saya, ya Allah berbuat baik, ya Allah sedih saya. Gak ada. Habis berbuat baik kok kemudian sedih, itu ada ceritanya gak? Cuma satu kejadian berbuat baik sedih. Ketika bapak-bapak lagi Jumatan, khotibnya terlalu panjang, ngantuk dia. Duit 100.000 rupiah di belakang ini jatuh, sama ngantuk-ngantuk jatuh duitnya. Kemudian pas di depan dia itu kotak infak lewat. Dari orang belakang di toya-toya karena nggak boleh ngomong kan, Jumatan nggak boleh ngomong, kalau ngomong kan batal. Itu dia takut ngomong batal. Dia ngeliat ke belakang ada uang, ngeliat ke depan ada kotak infak, disuruh dia pikir suruh masukin kotak infak. Ambillah uang itu, langsung dimasukin kotak infak. Dia bingung, dia tidur lagi. Setelah selesai Jumatan, dia mau jajan, begitu dilihat duitnya nggak ada. Ditegur sama orang tadi, itu tuh duit kau yang jatuh. Nah, sedih dia, ya Allah. Nah, hanya itu berbuat baik yang sedih itu. Ya, nggak mungkin mau dicari lagi kotak infak, salah tuh yang dimasukin. Jadi semua perbuatan baik, Bapak Ibu, itu tidak ada yang membuat hati menjadi galau, membuat hati bahagia. Dan kalau hati sudah bahagia, produksi hormon-hormon positif, imun antibodi kita akan muncul, COVID lewat, penyakit ini lewat, karena bahagia. Orang mukmin itu kata Nabi orang yang paling bahagia. Maka Rasulullah menyebut orang mukmin itu manusia istimewa, manusia unik. Dia disebut rajulun farid. Manusia yang paling unik itu adalah orang mukmin karena dia tidak mudah larut dalam suasana. Dia punya alam tersendiri yang semua orang melihat kelihatannya susah tapi dia bahagia. Lagi dapat musibah dia bisa bahagia, lagi dapat nikmat dia pun juga bahagia. Kita kan enggak, lagi dapat nikmat bahagia, lagi susah juga. Mukmin nggak begitu. Senjata mukmin yang akan dikeluarkan dalam keadaan susah itu cuma satu, sabar. Sabar itu bahagia. Kalau sabar masih pahit itu belum. Sabar itu bahagia. Jadi saya harus sabar. Memang semuanya harus, prosesnya itu dipaksa, terpaksa. Pengajian begitu, dipaksa dulu, terpaksa dulu, akhirnya sukarela. Kalau sudah sukarela, bahagia nyaman. Ya. Jadi kembali kepada mengajukan proposal kepada Allah Ta'ala, mumpung Allah Ta'ala masih membuka ruang dan waktu, ajukan sebanyak-banyaknya terus. Mudah-mudahan dosa kita yang jariah atau dosa kita yang tidak jariah, dosa kita yang kita ingat atau dosa kita yang tidak kita ingat, gitu. Maka sebutkan itu semua. Sebutkan dosa-dosa kita. Syukur-syukur kita masih ingat. Kalaupun kita nggak ingat, ya Allah, termasuk dosa-dosaku yang saya sudah lupa, ya Allah, supaya diampuni dan dimaafkan. Dan itu berkali-kali. Kalaupun Allah sudah mengampuni dosa itu dalam istighfar kita, jangan pernah berhenti. Karena istighfar kita itu, kalaupun dosa sudah diampuni, itu menjadi iddikhar, menjadi tabungan. Nggak ada yang sia-sia. Kalau dosa sudah diampuni, ngapain lagi kita istighfar? Itu akan dicatat oleh Allah sebagai al-iddikhar, sebagai aset rekening akhirat. Karena itu akan dicatat juga sebagai sedekah kita, menjadi amal soleh kita di akhirat kelak. Jadi tidak ada kalimat istighfar itu yang sia-sia. Apalagi tadi caranya bagaimana?
meletakkan hati, karena hati itu memiliki dampak yang luar biasa. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Nabi ibadi, beritahu hambaku wahai Muhammad bahwa aku ini Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sejauh mana kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu-ibu kepada anaknya. Niat baik belum sudah terlaksana, dapat pahala kalikan 10. Coba, Allah sangat sayang sama kita. Niat baik tidak terlaksana, dapat kebaikan pula. Coba, tadi dalam cerita Nabi, niat ingin berjuang tapi tidak terlaksana, dapat. Niat pengen haji tapi tidak terlaksana karena satu kondisi, sudah dapat pahala haji. Tapi modal niat doang kagak dapet. Kata Ustaz suruh niat. Niat itu ada gerakan, ada usaha. Kalau haji berarti sudah punya tabungan. Nabung aja belum katanya niat. Enggak, niat doang kagak dapet. Niat yang ada actionnya, udah mulai. Niat bangun malam jam 3 untuk sholat tahajud, tidak terlaksana tahajudnya, dapat pahala tahajud. Coba. Tapi ada usaha, alarm dihidupkan, semua dipersiapkan. Tiba-tiba jam 2 alarmnya nggak hidup, baterainya mati, sehingga dia tidak terbangun. Akhirnya baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dapat pahala. Amal, dia udah dapat pahala tahajud. Tidak terlaksana, dapat pahala. Tuh kasih sayang Allah Ta'ala. Coba. Tapi beda kalau alarm bunyi, kita masih ngantuk-ngantuk, matiin lagi. Allah kan Maha Penyayang. Bangun subuh, akhirnya sudah niat, sudah dapat, lewat itu namanya. Ya, jadi kasih sayang Allah yang kedua. Kasih sayang Allah yang ketiga, niat berbuat jahat tidak terlaksana, malah justru dapat pahala, tidak dicatat kejahatan, tapi malah dicatat sebagai kebaikan. Coba, harusnya kan dicatat kejahatan. Niat berbuat jahat, tidak terlaksana kejahatan itu, harusnya kan nol, harusnya kan dapat kejahatan juga, dosa. Tapi Allah tidak mencatat itu sebagai kejahatan dan dosa. Bahkan Allah tidak mencatat itu sebagai zero pahala, malah bisa menjadi pahala yang besar. Coba, malah jadi pahala. Besarnya seperti apa? Tergantung dari jenis niat jahatnya itu. Kalau niat jahatnya besar, pahalanya juga besar. Kalau tidak terlaksana. Kenapa bisa demikian? Karena membatalkan kejahatan, membatalkan niat untuk berbuat jahat itu adalah sebuah kebaikan. Membatalkan dengan sengaja sebuah kejahatan itu adalah sebuah prestasi kebaikan yang luar biasa. Amal soleh yang besar sekali nilainya. Jadi amal soleh itu bisa jadi mau berbuat jahat tidak terlaksana karena dia batalkan sendiri, pahalanya besar. Tergantung motivasi pembatalannya. Semakin terarah kepada Allah, makin besar. Kasusnya contoh misalnya, ini kan kisah nyata, ini bukan dongeng, dan Rasulullah sendiri yang bercerita. Masih ingat kita peristiwa 3 orang yang dulu terjadi sebelum kalian, kata Nabi, rajulun biman kana qablakum, ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya kan? Ya, nih. Ini diabadikan di dalam hadis. Oh tuh, ini kok tulisannya jadi Arab semua begini.
Ini dia. Coba. Ini Rasulullah menceritakan kisah nyata. Yang salah satunya adalah paling cuma 3 menit nih Pak. Ini hadis, ini bukan dongeng. terjadi. Batu itu menutup pintu gua. Ayo kita dorong dia, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mudah sekali. Batu ini luar biasa beratnya. Walaupun berat, tapi kita harus mencobanya. Kita harus keluar. Astagfirullah, batu apa ini? Tidak bergeser sedikit pun. Kita terjebak. Coba lihat di sana ada celah. Iya, Pak. Celah kecil itu. Tikus saja sulit melewatinya. Apalagi kita. Ya ampun. Lalu siapa yang akan menolong kita? Tidak mungkin ada. Tempat ini kan jauh dari rumah penduduk. Ayo kita mulai. Semoga saja kita berhasil. Mereka mulai mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, yang benar-benar ikhlas karena Allah, sambil terus berzikir. Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan. Karena cinta kasih sayangku kepada mereka, aku urus segala keperluan mereka. Namun, pada suatu malam aku terlambat pulang ke rumah. Saat aku datang, ternyata ibu belum sempat meminum susunya. Dan ibu sudah tertidur pulas. Ibu sudah tertidur. Ibu tidurnya nyenyak sekali. Biarlah. Sebaiknya aku tunggu saja sampai ibu terbangun. Anakku masih di sini. Berarti semalaman dia menungguku meminum susu yang telah dibuatnya. Ya Allah, aku ridho padanya. Ya Allah, kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami. Alhamdulillah, batu itu bergeser. Tapi celahnya masih terlalu kecil. Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya.
Baiklah, sekarang giliranku untuk berdoa. Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita. Suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang. Lalu aku meminta lebih dahulu dia melayaniku berbuat dosa. Namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi, kepada Allah, janganlah melakukan kecurangan yang benar. bukankah ini perbuatan yang dimurkai Allah? Aku tidak boleh melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, aku telah meninggalkan wanita itu meski sebenarnya aku mencintainya. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut pada-Mu, ya Allah. Aku mau keluarkanlah aku dari gua ini, ya Allah. Baik, yang kedua inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa keinginan berbuat dosa kemudian membatalkan itu bukan dosa yang dicatat, tapi justru pahala yang besar. Bahkan orang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari salah satu 7 kelompok yang akan mendapatkan syafaat, di mana pada hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Allah Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yaitu kasusnya seperti ini. Kesempatan ada, peluang ada. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang hambatan-hambatan, tidak ada. Kemudian dia tinggalkan itu karena Allah Ta'ala. Jadi keinginan ada seperti Nabi Yusuf. Itu bukan orang yang tidak punya hasrat manusiawi. Qad hamma bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf juga manusia, laki-laki seperti bapak-bapak sekalian, normal, bukan nggak normal. Ada keinginan juga, tapi dicabut keinginan itu karena takut kepada Allah. Seperti ini akan dapat penghargaan yang besar. Ingin berbuat jahat dibatalkan, bukan dosa yang didapat, bukan tidak punya dosa, tapi justru pahala yang luar biasa, melebihi pahala orang yang berbuat baik. Melebihi orang yang beramal soleh biasa, karena imbalannya masuk dari 7 kelompok besar. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, amal soleh itu bisa diperoleh dengan cara berbuat baik, beramal soleh, tapi juga bisa diperoleh juga dengan membatalkan keinginan untuk berbuat dosa. Itu juga besar nilainya. Itulah kasih sayang Allah Ta'ala, Al-Ghafur Ar-Rahim. Karena juga tidak mudah membatalkan perbuatan jahat, itu juga tidak mudah. Itulah yang disebut amal soleh yang luar biasa. Itu sebagai sebuah pengantar. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai hadis tadi, al-birru husnul khuluq, Iya. wal ismu mahakam syadrika, Masya Allah. watarika ayatul alainas. Iya. Kaitannya dengan sekarang, Ustaz, maaf, ada profesi yang justru dia menampakkan perbuatan dosanya. Ya. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Kita ambil contoh trio macan tadi, banyak ya. Dia tidak lagi merasakan malu kalau dinampak sama orang perbuatannya itu. Ya. Itu malah bangga dan senang. Ya. Nah, apakah ini keluar dari konteks itu karena profesinya? Ya. Karena pada kenyataannya mereka juga membangun masjid dari hasil seperti itu, dan masih banyak contohnya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apa indikasi kalau dosa itu diampuni, Ustaz? Ya. Wih, bagus tuh pertanyaannya. Ini pertanyaan S3 nih. Insyaallah. Satu SD, SMP, SMA. Luar biasa.
Jadi yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi. Wa innal insana ala nafsihi basira. Itu sudah fitrah dan naluri. Yang namanya perbuatan dosa itu akan membuat kacau, yang namanya pahala itu akan membuat bahagia. Itu sudah rumus. Seandainya ada orang yang keluar dari rumus ini, benarkah? Tidak. Kelihatan happy, bahagia, bahkan tidak merasa dosa, itu kan penampakan. Penampakan itu kan seolah-olah, saya sering, mungkin nggak saya sebutkan di sini, bapak-bapak ibu sekalian. Saya sering dapat curhatan penampakan orang bahagia. Nggak jauh-jauh tinggal di sini. Ustaz, saya dulu ini seorang penggembala kerbau di kampung. Saya waktu di sawah duduk-duduk gitu, berangan-angan enak ya jadi orang kaya itu. Pokoknya kemana-mana bisa, mau ngapa-ngapa bisa. Dan itu cita-cita saya jadi orang kaya, karena orang kaya itu pasti bahagia. Dia diam. Terus kenapa? Sekarang saya sudah dapatkan itu semua, Ustaz. Rumah saya ada di mana-mana, mobil saya juga banyak, ya. Tapi saya kok nggak bisa bahagia, Ustaz ya? Kenapa nggak bahagia? Saya bilang, dulu waktu saya miskin, saya makan apa aja bisa. Makan yang ini mau telur, mau tempe, mau tahu, mau sayur, mau kambing, mau sapi, semuanya enak. Cuma saya nggak punya apa-apa, bisa makan apa-apa. Sekarang saya punya apa-apa, tapi saya nggak bisa makan apa-apa. Ini kolesterol, ini asam urat, ini lambung, ini darah tinggi, ini. Terus makan apa? Makan tempe tahu sayuran, Ustaz. Saya nggak bisa menikmati lagi makanan-makanan itu. Ponis dokter, dia ikut benar kata dokter. Pokoknya saya nggak boleh ini bahaya semua. Makanan ini bahaya semua. Balik lagi ke kampung, Ustaz. Jadi itu baru segi makanan, belum segi kebatinan. Betulkah mereka yang kelihatannya ceria di televisi, di layar lebar, itu ketika pulang ke rumah juga masih ceria? Banyak pernah kenal sama Marilyn Monroe? Belum kenal. Kenal di mana, Bapak? Artis waktu ibu-ibu waktu masih tahun 7 bulan itu ya, yang tua-tua. Hollywood. Tapi matinya pengen ketenangan. Di luar tuh sejumnya begitu, sampai di apartemen rumah pengen tenang. 1 diminum belum tenang, 2 diminum belum tenang, akhirnya 10 diminum, tenanglah dia. Akhirnya sudah tenang beneran, nggak bergerak. Dan itu terjadi hampir pada yang konon katanya artis-artis itu ingin sebuah ketenangan yang kenyamanan, kebahagiaan itu ternyata tidak diperoleh dengan ya mereka yang kelihatannya happy, bangun masjid, bikin fasilitas umum, bikin itu kan penampakan. Tapi hakikatnya menderita. Pencuri, koruptor dengan cara apapun juga. Kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan imitasi. Sampai ketika ada orang kelihatannya itu jangan dipercaya. Orang naik mobil BMW di sawah lihat enak, dia petani itu makannya nikmat kayak gak ada beban, dia nggak mikirin dunia apapun juga, cuma dia pikirin sawah, makannya menggunung. Bahagia, memang tandanya bahagia itu makan enak, tidur nyenyak, buang enak. 3 ini sehat dan bahagia. Kalau kita makan sudah nggak enak, lauk apapun juga sudah nggak enak, berarti masalah dia. Tidur nggak nyenyak, masalah lagi dia. Buang-buang juga nggak enak, masalah. Apalagi 3-tiganya ada, hancur dia. Itu indikasinya. Jadi penampakan itu tidak bisa dijadikan sebagai
bahan untuk diukur bahwa dia bahagia. Bahagia itu tempatnya di mana? Di sini. Dan tidak ada yang bisa melihat. Dan itulah kebahagiaan hakiki adalah al-iman. Kata Nabi, wa innal imana la halawah. Yang namanya kegiatan beriman itu indah, manis, nutrisi yang bergizi untuk yang baik untuk rohani kita. Indikasi yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala adalah seperti apa? Sebenarnya ada pepatah itu, dosa diampuni kan itu hak prerogatifnya Allah, kewenangan Allah Ta'ala, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni itu urusan Allah, Allah tidak mengampuni itu urusan Allah. Diampuni seluruhnya itu juga wilayahnya Allah, diampuni setengahnya juga wilayahnya Allah Ta'ala. Jadi manusia tidak ada yang tahu, dan itu misteri. Ada nggak indikasinya? Biasanya ada. Apa indikasinya? Mangkana ta'atuhu tazid. Siapa yang kelihatannya, itu kan indikasi itu bukan pasti, tapi secara umum kelihatannya bertambah kebaikan-kebaikannya, sama dengan haji. Mabrur atau enggak, Allah yang tahu, wilayahnya Allah. Tapi tanda-tandanya apa? Indikasi haji yang mabrur ada. Indikasi haji yang mabrur dan indikasi haji yang mabur ada bedanya. Kalau mabur, ya tidak ada perubahan antara sebelum haji sama setelah haji. Sebelum haji masih main, setelah haji juga main. Sebelum haji main burung, setelah haji main burung. Nah, ini sama baik, nggak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan yang signifikan, sebelum haji perbuatannya biasa, ibadahnya biasa. Setelah haji perbuatannya, amal ibadahnya luar biasa. Wah, sudah ada lampu kuning dari panitia. Jadi dengan kalimat yang terakhir bahwa orang yang ketaatannya semakin bertambah baik, itu indikasi bahwa dia diterima taubatnya, istighfarnya di hadapan Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ingin kami berlama-lama, tapi apa daya, sudah ada agenda berikutnya yang sudah menunggu. Pak Lurah juga sudah datang, Pak Camat nggak tahu, Pak Wali Kota datang nggak? Enggak. Oh enggak ya. Oh, Bu Wali Kota. Wali Kota. Baik, kurang lebih saya ingin mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.